Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate menantang Jadon Sancho untuk bermain di Liga Inggris. Bermain di Liga Inggris menurut Southgate akan meningkatkan kualitas Sancho. Southgate merupakan pengagum Sancho dan telah memberikan 11 caps untuk timnas Inggris kepada pemain 20 tahun itu. Bersama Dortmund, performa Sancho terbilang mengkilap dengan mencetak 17 gol dan memberikan 16 assist pada ajang Bundesliga 2019-2020. Akan tetapi, Southgate telah memperingatkan bahwa transisi ke Liga Inggris tidaklah mudah, meski hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk sang pemain. Pelatih Stoke City, Michael O'Neill, dinyatakan positif terinfeksi virus menular dalam rangkaian tes ke-6 yang dilakukan di Liga Inggris. Hasil tes mantan bos Irlandia Utara itu dinilai cukup mengejutkan. Pasalnya, dalam tes kelima sebelumnya, pelatih berusia 50 tahun itu terus dinyatakan negatif dan selama ini cukup disiplin mengikuti protokol kesehatan. O'Neill pun kini harus menjalani karantina. Hasil itu menjadi pukulan bagi Stoke yang tengah bersiap kembali berlaga di divisi Championship mulai 20 Juni. Dan Foster baru saja resmi memperpanjang kontrak bersama Watford dengan durasi 2 tahun. Kontrak pria 37 tahun itu sedianya akan habis pada akhir musim ini. Dengan tambahan kontrak barunya, Foster akan membela Watford hingga usia 39 tahun. Foster yang memiliki 8 caps timnas Inggris pindah ke Watford dengan kontrak permanen dari West Brom pada 2018. Kini, ex-kiper MU itu berjanji akan mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa mengamankan The Hornets dari ancaman degradasi musim ini. Presiden Atletico Madrid, Enrico Cerezo, yakin timnya mampu menjuarai Liga Champions musim ini. Menurutnya, laga tanpa penonton akan menguntungkan timnya. Kami sangat spesial. Kami bisa menjuarai Liga Champions tanpa penonton. Ini bisa menjadi tahun kami. Sampai saat ini, Atletico memang belum pernah sekalipun mencicipi trofi paling bergengsi di Eropa itu. Kini mereka memiliki peluang meraihnya setelah memastikan langkah ke-8 besar usai di fase 16 besar, menyingkirkan Liverpool dengan skor agregat 4-2. Mantan bintang Inter Milan, Diego Milito, memberikan pujian kepada Lautaro Martinez. Ia percaya bahwa rekan senegaranya itu akan menjadi striker hebat 10 tahun ke depan. Komentar itu tidaklah berlebihan. Pasalnya, Lautaro tampil menjanjikan bersama Inter. Ia sudah menyarankan 25 gol dan 5 assist untuk raksasa Italia tersebut. Lautaro punya segalanya. Dia bisa menjadi striker hebat selama 10 tahun ke depan. Dia masih muda, tetapi punya kemampuan yang sangat jelas terlihat. Dia adalah sosok yang ingin belajar. Dia berpendidikan baik dan memiliki banyak nilai yang bisa dibanggakannya. Zinedine Zidane semakin serius menyiapkan skuad Real Madrid untuk menghadapi lanjutan La Liga yang akan dimulai lagi pada 11 Juni. Madrid akan bersua Eibar pada 14 Juni nanti. Pada laga itu, Zidane berpeluang menurunkan formasi 4-3-3. Zidane dikabarkan bakal memberikan 2 tempat di lini depan Madrid kepada Karim Benzema dan Eden Hazard. Hazard dilaporkan sudah pulih dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen lama dan kini ia memiliki kesempatan kembali beraksi. Real Madrid kabarnya segera memperpanjang kontrak dari kapten mereka, Sergio Ramos, selama 1 tahun lagi. Itu artinya pemain 34 tahun itu akan bertahan hingga 2022. Rencana pemberian kontrak baru bagi Ramos memang sudah berhembus sejak lama, dan hal tersebut kini kabarnya akan segera terlaksanakan. Secara resmi memang penandatanganan kontrak masih belum dilakukan hingga saat ini. Namun menurut pemberitaan, kedua belah pihak sudah menyetujui rencana perpanjangan selama setahun itu. Madrid sendiri hanya akan memberi perpanjangan dengan durasi tersebut kepada pemain di atas 30 tahun. Paulo Dybala mengajak para pesepak bola untuk ikut serta memberantas rasisme. Rasisme memang jadi salah satu isu panas di dunia sebulan terakhir. Dybala mengklaim bahwa rasisme juga sering terjadi di Serie A. Kasus rasisme di Italia terbilang tinggi. Sudah ada banyak pemain berkulit hitam yang jadi korban. Dybala tahu betapa sulitnya bagi para korban untuk menghadapi diskriminasi itu. Karena itulah dia merasa para pemain harus mengambil sikap. Sebab justru para pemainlah yang paling memahami posisi rekan-rekannya.
Kabar buruk menimpa Cagliari. Gelandang mereka keturunan Indonesia, Raja Nainggolan, mengalami cedera betis kanan. Cedera itu didapat ex-pemain AS Roma itu saat mengikuti latihan bersama rekan-rekannya. Nainggolan akan mulai menjalani fisioterapi dan ada kemungkinan ia akan melewatkan pertandingan Serie A mereka melawan Hellas Verona pada 20 Juni. Sejauh musim ini, pemain berusia 32 tahun itu telah menyumbangkan 5 gol dan 5 assist dari 21 penampilannya di ajang Serie A. Klub Serie A, AS Roma telah mematok harga untuk Cengiz Under. Roma menginginkan pembayaran sebesar 30 juta euro atau setara dengan 469 miliar rupiah dengan melepas Under pada jendela transfer musim panas ini. Dikabarkan, pemain timnas Turki itu merupakan salah satu kandidat utama yang harus pergi untuk menyeimbangkan kondisi keuangan tim. Sejumlah klub dikabarkan berminat merekrut Under. Mereka adalah Juventus, Bayern Munchen, Everton, dan RB Leipzig. Bintang PSG, Neymar dikabarkan mengejek pacar berondong ibunya. Akibatnya, ex-pemain Barcelona itu terancam dipolisikan aktivis LGBT. Semua berawal dari ribut-ribut ibu Neymar, Nadine Goncalves, dengan pacarnya Thiago Ramos di apartemen kawasan Santos beberapa waktu lalu. Keduanya ribut sampai harus dibawa ke rumah sakit. Menurut perwakilan Nadine, peristiwa itu murni kecelakaan. Namun Neymar diklaim tidak percaya dan marah kepada Thiago. Neymar diklaim tertangkap mengatakan homoseksual dan viadinho, sebuah kata dari bahasa Portugis yang dipakai untuk mengejek kelompok gay. Hal itu pun kini berbuntut panjang. Dikutip dari BBC, Thiago Silva langsung jadi incaran 5 tim Liga Inggris. Kelima klub Inggris tersebut saling bersaing untuk dapatkan kapten PSG yang akan tinggalkan Park the Princess dengan status bebas transfer di akhir musim ini. Pemain asal Brasil itu bakal tinggalkan PSG setelah petinggi klub tidak memperpanjang kontraknya yang bakal habis akhir bulan ini. Kelima klub Inggris yang menginginkan Silva adalah Arsenal, Everton, Wolves, Newcastle, dan West Ham United. Semuanya dikabarkan sedang menyusun tawaran kontrak untuk pemain berusia 35 tahun itu. Dilansir Give Me Sport, Everton tertarik mendatangkan pemain Lyon Memphis Depay. Klub berjuluk The Toffees itu menjadi salah satu klub yang menginginkan winger Belanda itu selain AC Milan. Kontrak mantan pemain MU itu di Lyon berakhir pada Juni 2021. Keinginan Everton mendaratkan Depay ke Goodison Park tampaknya bakal sulit terwujud mengingat harga yang dipatok Lyon cukup tinggi, yakni 30 juta euro. Namun menurut laporan yang sama, Depay ingin meninggalkan Lyon guna mencari tantangan baru. Dikabarkan Football Espana, Valencia ingin mengontrak pemain belakang Monterrey dan pemain internasional Meksiko Cesar Montes musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun ini telah mengoleksi 10 caps untuk negaranya dan merupakan bintang di level klub. Pemandu bakat Valencia dikabarkan telah memantaunya selama bertahun-tahun. Sepanjang membela Monterrey, Montes sudah mencatatkan 172 penampilan di semua ajang. Nilai transfernya disebutkan berada di kisaran 8 juta euro sampai 10 juta euro. Bek muda Barcelona, Juan Miranda menjadi sorotan klub-klub Eropa. Setelah Real Betis dan Schalke, kini FC Porto juga meminati pemain berusia 20 tahun itu. Miranda saat ini masih berstatus pemain pinjaman di Schalke. Bek kiri Barca itu dikabarkan akan menetap di klub Bundesliga itu musim depan. Namun demikian, dua tim siap menggelontorkan uang demi memboyong Miranda. Porto dan Real Betis bakal merayu Barcelona. Porto diklaim punya peluang lebih besar. Pasalnya, Vitor Baia, wakil presiden klub yang pernah menjadi kiper Barca itu, disebut-sebut sudah melakukan kontak dengan kubu Blaugrana. Bayern Munchen akan melawan Bayern Leverkusen di final DFB Pokal. Kepastian itu didapat usai Die Roten mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1 di semifinal. Ivan Perisic membuka keunggulan Bayern di babak pertama. Pada babak kedua, Dani Da Costa menyamakan kedudukan untuk Frankfurt sebelum Lewandowski menjadi penentu kemenangan di menit ke-74. Laga final sendiri akan berlangsung di Berlin pada 4 Juli nanti. Arsenal harus menyerah 3-2 dari Brentford pada laga uji coba di Stadion Emirates. Kedua gol Arsenal masing-masing disumbangkan oleh Joe Willock dan Alexander Lacazette. Sedangkan tim tamu mencetak gol lewat aksi Tarike Fosu, Halil Dervisoglu, dan Shandon Baptiste. Hasil ini tentu tidak ideal mengingat Arsenal akan menjalani pertandingan Liga Inggris melawan Manchester City pada 17 Juni nanti.
Pemerintah kota Liverpool mengizinkan The Reds dan Everton untuk memainkan sisa laga kandang Liga Inggris 2019-2020 di markas masing-masing tanpa penonton. Itu artinya, duel derby Merseyside antara Everton kontra Liverpool bakal digelar di Goodison Park pada 21 Juni nanti. Izin itu turun setelah sempat timbul kekhawatiran adanya kerumunan di luar stadion yang bertentangan dengan praktik jaga jarak guna mencegah penyebaran virus menular. Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS siap digelar kembali pada 8 Juli 2020. Penyelenggara pertandingan akan dipusatkan secara keseluruhan di Disney World, Orlando, Florida, Amerika Serikat. Pihak penyelenggara MLS menargetkan kompetisi ini rampung pada 11 Agustus 2020. Kompetisi yang diikuti 26 klub ini pun dipastikan berlangsung tanpa penonton. Mekanisme kompetisi akan seperti Piala Dunia dengan adanya penyisihan grup. Juara kompetisi akan mendapatkan tempat di Liga Champions 2021 zona CONCACAF. Pelatih Juventus, Maurizio Sarri mengungkapkan salah satu kesulitan terbesarnya yakni memadukan Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo. Meski demikian, Sarri tetap memainkan Dybala bersama dengan Ronaldo karena keduanya sama-sama bisa membuat perbedaan. Hal itu memaksa Sarri harus memutar otak untuk menentukan formula terbaik dalam sistem permainan Juventus. Tidaklah mudah untuk memainkan keduanya bersamaan dalam beberapa taktik tertentu. Kendati demikian, mereka adalah dua pemain yang berkualitas yang kami miliki. Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS bersama Manchester City dan UEFA menjalani rapat dengar pendapat selama 3 hari lewat konferensi video yang berakhir pada Rabu kemarin. Hasilnya, CAS akan mengumumkan hasil banding Manchester City pada Juli 2020. Manchester City dijatuhi larangan tampil di kompetisi Eropa selama 2 musim pada Februari lalu karena melanggar aturan Financial Fair Play atau FFP. Klub berjuluk The Citizen itu pun membantah putusan UEFA dengan mengajukan banding ke CAS. Setelah 93 hari dihentikan karena pandemi, La Liga akan kembali dilanjutkan hari ini dengan duel pembuka derby Seville antara Real Betis melawan Sevilla. Laga terakhir yang dimainkan di La Liga terjadi pada 10 Maret atau tepat 93 hari lalu antara Sociedad kontra Eibar. Dalam lanjutan La Liga, ada 11 pertandingan tersisa dengan kompetisi ditetapkan berakhir pada bulan Juli. Barcelona saat ini sedang memimpin klasmen lalu diikuti oleh Real Madrid. Dikabarkan Football Espana, Real Madrid menolak tawaran Atletico untuk menggunakan Wanda Metropolitano. Sebelumnya, Presiden Atletico Enrique Cerezo mempersilahkan Madrid menggunakan markas mereka untuk menggelar sisa laga kandang musim ini. Pasalnya, Stadion Santiago Bernabeu sedang dalam renovasi dan Madrid akan bermain di Stadion Alfredo Di Stefano. Jika La Liga digelar tanpa penonton tentu tak masalah. Namun Presiden La Liga berencana mengizinkan fans hadir di stadion pada bulan Juli. Untuk itulah, Cerezo menawarkan Madrid untuk menggunakan markas timnya supaya puluhan ribu Madridista dapat tertampung di stadion. Gelandang Schalke, Weston McKennie menentang keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kenny menyebut Trump bodoh rasial terkait dengan kematian George Floyd oleh petugas kepolisian Minneapolis Mei lalu. Saat diwawancara media Jerman, Kenny tampak muak dengan sosok Trump. Bahkan gelandang 21 tahun itu mengaku enggan bertemu Trump. Saya pikir dia tidak mengerti tanggung jawabnya terhadap seluruh negara. Saya pikir dia bodoh. Saya tidak mendukungnya sedikit pun. Di mata saya, Anda bisa menyebutnya rasial. Melansir AS, Juventus berencana menjual 4 pemainnya demi bisa memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Perpanjangan kontrak Dybala adalah salah satu prioritas Juventus. Dybala saat ini mendapat gaji 7,5 juta euro atau setara dengan 120 miliar rupiah per tahun. Andai perpanjangan kontrak dengan Juventus terjadi, ia menginginkan gaji 11 juta euro per tahun. Hal itu akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Juve. Laporan di Italia mengklaim jika Juve ingin memenuhi tuntutan tersebut, mereka harus menyesuaikan kondisi keuangan saat ini. Untuk itu, Juve akan menjual para pemainnya yakni Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Adrian Rabiot, dan Federico Bernardeschi. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!